Pria bertato ini tinggal di sebuah apartemen, sementara di atasnya tinggal seorang gadis culun berkacamata. Gadis bernama Saru ini sedang bersiap-siap menerima kedatangan seorang pria yang sudah dijodohkan kedua orang tuanya. Ayah dari Saru bernama Pak J, merupakan ayah yang keras dan menjunjung adat istiadat, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga yang selalu taat terhadap suaminya. Di tengah menunggu calon besar, dia mendapatkan telepon calon besarnya itu jika acara pertunangan itu dibatalkan dikarenakan pria yang akan dijodohkan ternyata sudah balikan dengan mantannya. Mendengar itu, Saru merasa sedih karena ini sudah kesekian kalinya ia gagal dalam perjodohan. Tak hanya Saru, adiknya pun juga ikut sedih karena ia tak bisa menikah jika sang kakak belum menikah. Adiknya menyalahkan Saru karena dirinya tidak bisa mencari jodoh sendiri hingga dia dan pacarnya tidak bisa segera menikah. Memang ayahnya memiliki standar yang tinggi dalam mencari pasangan buat Saru. Selain dia harus berasal dari kasta Brahmana, di calonnya juga harus lulusan dari universitas terbaik. Hal itulah yang membuat Saru semakin sulit menemukan pasangannya. Karena perjodohan ini batal, ayahnya dan Saru pun memutuskan untuk pergi bekerja kembali. Pada saat akan menggunakan lift, ternyata lift itu tidak berfungsi, sehingga mereka pun menuruni tangga. Saat baru turun satu lantai, mereka melihat pemuda bertato yang sedang bercumbu mesra. Pria itu yang pertama kali melihat Saru, matanya tak berkedip seolah sedang melihat malaikat, dan saat itulah dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Saru. Saat tiba di luar apartemen, ayahnya Saru pun melaporkan pada pengurus komplek. Dia menyesalkan perilaku amoral yang dilakukan pria itu di lingkungannya. Ia tidak menaruh rasa hormat lagi pada ayah Saru yang merupakan salah seorang tokoh yang disegani. Lalu seorang warga mengatakan jika pria itu merupakan narapidana kasus pembunuhan, dia dipenjara sejak usia 13 tahun. Ia bisa tinggal di sini karena pemilik lamanya itu bibinya sendiri membalik namakan apartemen tersebut atas namanya. Diketahui juga bahwa ayah pria itu merupakan orang berpengaruh di kota tersebut. Mengetahui hal tersebut, ayah Saru tetap marah karena ada pemuda urakan yang melakukan hal tak senonoh di lingkungannya. Saru merupakan seorang wanita sederhana yang bekerja di perpustakaan di tengah kota. Meski selalu gagal dalam percintaan, Saru diam-diam menyukai seorang pria yang bernama Bayu, yang merupakan atasannya sendiri. Bayu meminta Saru untuk menjadi pemeran boneka beruang dalam sebuah acara amal untuk anak-anak. Karena pemeran beruang asli tidak bisa hadir karena tak ingin mengecewakan pria yang dia sukai, Saru pun menuruti permintaan Bayu. Terlebih lagi memintanya sambil mengelus kepala satu yang membuatnya seakan melayang terbang. Saru pun menggunakan boneka beruang itu dan menghibur anak-anak di acara itu. Namun rekan-rekannya ternyata mengetahui jika Saru orang di balik boneka beruang itu, dan mereka pun mengolok-olok Saru karena perannya tersebut. Bahkan temannya bertanya akan diberi apa oleh Bayu, pelukan atau ciuman. Merasa direndahkan, Saru pun pergi meninggalkan tempat ini.